Kalau dengar kata pasar Tanah Abang, apa yang ada di pikiran kalian? Pusat grosir yang besar, ramai pengunjung, atau mungkin jalanan yang macet? Dulu kata-kata itu emang pas untuk ngegambarin pasar Tanah Abang. Tapi sayangnya sekarang pasar Tanah Abang udah jauh dari kata-kata itu. Ingin tahu gimana perkembangan pasar Tanah Abang dari zaman ke zaman? Tonton video ini sampai habis. Jadi gini, sebelum menjadi pasar, Tanah Abang merupakan wilayah yang dikuasai oleh Fwabenggam atau yang juga dikenal sebagai Fwabing Am pada 1648. Konglomerat keturunan Tionghoa tersebut mendapatkan izin dari pemerintah VOC untuk memegang hak kuasa hutan di kawasan itu. Nah, dari izin tersebut, Fwabing Am membuat terusan dan kanal untuk dijadikan sebagai sarana pengangkutan. Fwabing Am juga sempat memakai lahan yang berada di wilayah bukit tersebut sebagai tempat penggembalaan dan jual beli kambing, atau dikenal sebagai pasar kambing. Kemudian wilayah yang kini menjadi pasar Tanah Abang itu dijadikan perkebunan oleh Fwabing Am. Nah, karena aktivitas perkebunan berjalan lancar, wilayah tersebut mendapat perhatian dari pemerintah Belanda. Justinus Vins, seorang pejabat VOC, meminta izin dari Gubernur Jenderal Abraham Patras untuk mengambil alih wilayah itu. Setelah mengantongi izin, ia mendirikan pasar yang difungsikan sebagai tempat jual beli tekstil dan barang lontong pada 30 Agustus 1735. Oleh karena itu, Justinus Vins dikenal sebagai pendiri Pasar Tanah Abang. Pada awal didirikan, Pasar Tanah Abang hanya beroperasi pada hari Sabtu. Makanya dulu namanya bukan Pasar Tanah Abang, melainkan Pasar Sabtu. Hebatnya, dalam waktu singkat, Pasar Sabtu berhasil menyaingi Pasar Senen yang sudah maju lebih dulu. By the way, gimana sih pasar yang tadinya dikenal dengan Pasar Sabtu itu sekarang justru dikenal dengan Pasar Tanah Abang? Nah, ada 3 cerita mengenai asal-usul nama Tanah Abang. Yang pertama, ada yang menyebut bahwa nama Tanah Abang diberikan oleh pasukan Mataram yang saat itu bermarkas di sana untuk melakukan serangan ke Batavia pada 1628. Wilayah tersebut dipilih sebagai markas pasukan Mataram karena kondisi wilayahnya yang berupa tanah bukit dengan daerah rawa. Nah, karena tanah di situ berwarna merah, mereka menyebut wilayah itu dengan nama Tanah Abang. Kata abang sendiri dalam bahasa Jawa Ngoko artinya merah. Yang kedua, ada juga yang bilang kalau nama Tanah Abang dikenal ketika wilayah tersebut dikuasai oleh Fwabing Am. Katanya para pekerja di kawasan itu memanggil Fwabing Am dengan sebutan Abang, yang berarti kakak laki-laki. Makanya wilayah itu disebut dengan Tanah Abang. Yang ketiga, ada teori yang menyebut bahwa wilayah tersebut tadinya dipenuhi oleh pohon palem atau pohon abang yang biasa tumbuh di atas bukit. Nah, pada zaman Hindia Belanda, penulisan bahasa formalnya menggunakan kata de, sehingga wilayah itu dikenal dengan Den Abang. Kemudian nama tersebut diserap oleh warga lokal menjadi Tanah Abang. Dalam perjalanannya, kisah pasar Tanah Abang gak selalu berjalan mulus. Pasar ini beberapa kali mengalami masa kritisnya hingga sempat ditutup. Misalnya tahun 1740, saat itu ada peristiwa geger pecinan di mana terjadi pembantaian orang-orang Tiongkok disertai dengan perusakan harta benda. Pasar Tanah Abang pun diporak-porandakan dan dibakar pada peristiwa itu. Pada zaman pendudukan Jepang, Pasar Tanah Abang hampir gak berfungsi dan menjadi tempat tinggal untuk para gelandangan. Pasar Tanah Abang juga sudah mengalami 2 kali kebakaran. Yang pertama pada 30 Desember 1978 di Blok A lantai 3, yang kedua pada 13 Agustus 1979 di Blok B. Meskipun mengalami kejatuhan berkali-kali, Pasar Tanah Abang selalu berhasil bangkit kembali. Misalnya, setelah peristiwa geger pecinan, Pasar Tanah Abang kembali dibangun pada 1881. Bahkan jadwal operasinya ditambah dari yang tadinya hanya beroperasi pada hari Sabtu jadi beroperasi 2 kali seminggu, yaitu pada hari Rabu dan Sabtu. Awalnya bangunan Pasar Tanah Abang hanya terdiri dari dinding bambu dan papan serta atap rumbia dari 229 papan dan 139 petak bambu. Namun karena aktivitas transaksi yang berjalan lancar, Pasar Tanah Abang akhirnya diperbaiki. Pada abad ke-19, Pasar Tanah Abang mengalami perbaikan dan bagian lantainya mulai dikeraskan dengan pondasi adukan. Kemudian pada 1926, pemerintah juga membongkar Pasar Tanah Abang untuk pemugaran. Jadi Pasar Tanah Abang diganti dengan bangunan permanen berupa 3 los panjang dari tembok dan papan dengan atap genteng. Selanjutnya pada 1973, Pasar Tanah Abang mengalami peremajaan dengan diganti menjadi 4 bangunan berlantai 4. Pada abad ke-20, perputaran uang di Pasar Tanah Abang kembali hidup karena ada saudagar Cina dan Arab yang bermukim di sekitar sana.
Pasar Tanah Abang terus mengalami perbaikan hingga berhasil menjadi pusat grosir terbesar di Asia Tenggara. Aktivitas jual beli di pasar yang berada di daerah Jakarta Pusat ini juga terus berkembang. Bahkan menurut pengakuan salah seorang pedagang di sana, pada masa kejayaannya, tepatnya sebelum pandemi COVID-19, pedagang di sana bisa mendapat 20-30 juta rupiah per bulan untuk satu toko. Belum lagi banyak pedagang di sana yang memiliki lebih dari satu toko. Namun setelah pandemi, pola perilaku belanja masyarakat berpindah dari yang tadinya datang langsung untuk belanja offline, jadi cenderung lebih suka belanja online. Ini menyebabkan omset para pedagang turun hingga lebih dari 50%. Menurut pedagang di sana, omset mereka setelah pandemi hanya di kisaran 7-8 juta rupiah per bulan. Sangat jauh dari omset sebelum pandemi. Kondisi ini diperparah dengan maraknya live shopping. Saat ini, pasar Tanah Abang sangat sepi hingga banyak toko yang tutup dan jarang sekali ditemukan pembeli di pasar itu. Bahkan terlihat banyak toko yang mendapat surat pengelola karena gak bayar iuran dan ditutup paksa. Saking sepinya, sebuah akun TikTok pernah viral karena membagikan keadaan pasar Tanah Abang saat ini. Menurutnya, para pedagang Tanah Abang sudah mencoba untuk berjualan online dengan melakukan live streaming, tapi ternyata usaha mereka nggak membuahkan hasil. Dalam video lain, akun tersebut mengeluhkan pasokan barang yang terus datang tapi pembelian yang berkurang. Akibatnya, biaya operasional mereka lebih tinggi daripada pemasukannya. Kabarnya, live shopping justru dipenuhi dengan para artis dan influencer dengan followers banyak yang berjualan. Sehingga para pedagang kalah secara algoritma dengan mereka. Mirisnya, di saat banyak pedagang kehilangan omset, para artis dan influencer tersebut justru mendapat uang hingga miliaran rupiah dari berjualan di live shopping. Misalnya, Dr. Richard Lee yang mendapat omset 41 miliar rupiah dalam 23 jam, Mami Louis Scarlett Family yang mendapat omset 45 miliar rupiah dalam 26 jam, Koh Chun yang mendapat omset 21 miliar rupiah dalam 24 jam, dan Raffi Ahmad yang mendapat omset 7 miliar rupiah dalam 12 jam. Karena itu, para pedagang meminta bantuan dari pemerintah untuk menolong mereka dalam mendapatkan pelanggan kembali. Salah satunya adalah dengan menutup TikTok Shop yang diduga sebagai salah satu penyebab mereka kehilangan omset. Menanggapi hal tersebut, Menteri Koperasi dan UKM Teten Mas Duki melarang TikTok untuk berjualan dalam platform media sosialnya. Teten melarang adanya penerapan bisnis media sosial dan e-commerce secara bersamaan dalam satu platform di Indonesia. Dalam kata lain, platform media sosial dan e-commerce harus dipisahkan. Jadi, sosial media hanya boleh memfasilitasi promosi barang atau jasa, nggak boleh untuk transaksi jual beli secara langsung. Kebijakan tersebut diatur dalam revisi dari Permendak Nomor 50 Tahun 2020 tentang ketentuan perizinan usaha, periklanan, pembinaan, dan pengawasan pelaku usaha dalam perdagangan melalui sistem elektronik, yang sebelumnya sudah dicetuskan oleh Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. Permendak tersebut gak hanya mengatur tentang platform social commerce, tapi juga mengatur tentang masuknya barang impor ke Indonesia untuk mendukung produk asli buatan Indonesia. Nantinya akan ada standar khusus untuk barang impor, yaitu harus disertai dengan asal-usul yang jelas dan gak bebas masuk begitu saja. Salah satu peraturan dalam Permendak tersebut adalah transaksi pembelian impor akan dibatasi minimal $100. Jadi gimana? Udah tahu kan perkembangan pasar Tanah Abang dari zaman ke zaman? Semoga kamu bisa belajar dari video ini ya. Sekian dari Bikalva. Jangan lupa share video ini ke teman-teman atau grup keluarga kamu. Dan like video ini kalau kamu suka kontennya. Kalau kamu mau Bikalva bahas sesuatu, kamu bisa komen di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video berikutnya.